Eh, Tadi mungkin sudah banyak disampaikan bagaimana aturan-aturan hukum, mungkin Pak Imawan dari Biro Hukum Pemerintah Provinsi itu sudah memberikan jabaran. Sebetulnya apa yang sudah diatur oleh negara dalam hal upaya-upaya perlindungan anak itu sudah nggak ada yang kurang. Semua peraturan, regulasi yang ada, semua sudah bisa dipakai untuk kita sama-sama untuk melakukan upaya-upaya terbaik perlindungan anak. Nah, dalam beberapa kasus yang sudah sering kami hadapi, jadi kami dari Surabaya Children Crisis Center ini awalnya konsorsium, jadi bentukan dari beberapa organisasi pemerhati perlindungan anak yang di tahun 2000 itu banyak menemui kasus-kasus pelanggaran hak anak, terutama untuk anak-anak yang berkonflik dengan hukum, yang kena kasus hukum. Karena ternyata dalam kurun waktu tahun-tahun itu setelah reformasi, anak menjadi korban, anak menjadi pelaku, diduga sebagai pelaku tindak pidana, itu jumlahnya saat itu sangat banyak dan penanganannya di luar dari ketentuan-ketentuan yang sebetulnya sudah kita sepakati bersama, yaitu Konvensi Hak Anak. Jadi memang banyak kasus timbul saat itu yang kemudian SCCC ini lahir, dibentuk bersama oleh beberapa aktivis anak. Itu mungkin yang bisa sekedar kami sampaikan awal sebagai perkenalan. Ya, itu ada buku kecil profil dari kami Surabaya Children Crisis Center. Dan sekarang lebih kepada organisasi bantuan hukum yang mendampingi hanya untuk pelaku-pelaku tindak pidana yang pelakunya adalah anak-anak. Jadi kalau dulu kita juga mendampingi korban kekerasan, korban dari tindak pidana, akhir-akhir ini sejak adanya Undang-Undang Bantuan Hukum, SCCC memposisikan sebagai organisasi bantuan hukum yang membantu anak-anak yang sedang didakwa, ditersangkakan. Jadi itu kami yang bisa kami lakukan. Nah, dalam kesempatan hari ini sedikit kami akan menunjukkan sebetulnya anak itu sangat rentan terhadap hal-hal yang menyangkut kekerasan. Nih, sebagai contoh, ini korban kekerasan fisik. Jadi anak-anak ini kejadian yang pada saat itu pernah kita tangani sampai disuruh rokok dan sebagainya. Yang paling sering sekarang jumlahnya juga meningkat, yaitu kekerasan seksual. Kasus ini banyak terjadi dan hampir sehari itu kalau mau disurvei mungkin ada satu lagi 4 sampai 5 kasus sehari di Surabaya. Jadi anak laki dan anak perempuan semuanya berpotensi untuk jadi korban. Jadi nggak ada yang dibedakan. Kita kadang lebih
sayang pada anak-anak perempuan, padahal ternyata juga anak-anak laki banyak yang jadi korban. Kalau kekerasan seksual itu juga mereka korban sodomi. Kalau anak-anak korban perkosaan itu anak perempuan, tapi kalau anak laki juga perkosaan tapi lebih ngeri. Sebetulnya untuk anak laki-laki cuma karena dalam pikiran kita itu menganggap anak laki-laki itu lebih mampu bertahan, akhirnya lebih tidak terekspos, terus anak-anak laki sendiri juga lebih tidak tertangani. Anak korban gizi buruk ini juga masih banyak kasusnya di beberapa wilayah di Jawa Timur, daerah-daerah yang lepas dari pengamatan. Biasanya anak-anak korban gizi buruk ini juga masih terjadi karena fungsi puskesmas, posyandu itu masih belum bisa maksimal. Dipukul, disundut rokok, setrika, ini pernah ada kasusnya juga di wilayah Surabaya, di salah satu pondok. Ada juga yang ini anak baginda bayi 2 tahun korban kejahatan seksual, kehamilan tidak diinginkan, kasusnya juga banyak. Jadi perilaku seksual remaja kita itu menyebabkan kasus kehamilan tidak diinginkan, bayi ditelantarkan karena digugurkan atau dibuang. Terakhir kemarin 2 hari yang lalu kalau nggak salah juga ada beritanya, ditaruh di tas kresek terus ditaruh dibuang di perumahan. Itu beberapa kasus yang mungkin menjadi bahan kita untuk bisa lebih perhatian lagi terhadap hal-hal tentang kekerasan. Nah, yang kemudian juga diubah yang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, itu semua sudah memberikan landasan kalau semua elemen masyarakat, pemerintah, masyarakat, orang tua itu memberikan peran yang sangat besar terhadap perkembangan anak. Jadi namanya anak-anak itu dia tidak bisa berkembang sendiri. Anak-anak pasti akan terpengaruh oleh keluarganya, bagaimana keluarga memberikan aspek pengasuhan. Anak dengan orang tua lengkap akan berbeda perilakunya jika anak itu dengan orang tua yang tidak lengkap. Anak dengan lingkungan masyarakat yang ramah anak, misalnya sangat perhatian lingkungannya, di kampung ya, di tetangga kiri kanannya begitu perhatian, dengan yang umbaran, tahu ya umbaran itu apa? Dilepas begitu saja, itu pasti perilakunya berbeda. Mereka anak-anak, misalnya anak-anak jalanan, kalau saya lihat Pondok Kasih sudah sering menangani anak-anak jalanan, itu pasti akan lebih mengalami kesulitan menangani anak-anak jalanan dengan anak-anak yang rumahan. Karena mereka di jalan itu harus dituntut untuk lebih survive, untuk mampu bertahan meskipun dia dengan temannya sendiri, dia bagaimana bertahan hidup di jalan, bagaimana untuk sekedar uang 500 rupiah itu akhirnya harus berurusan dengan polisi misalnya, dia berani. Bagaimana kemudian dia jambret untuk supaya sekedar bisa ikut-ikutan temennya main PS misalnya, PlayStation, itu juga hal yang dialami oleh anak-anak. Terus diajak untuk merasakan minuman keras supaya lebih berani misalnya. Kalau nggak ada minuman keras ya dia ngambil buah kecubung. Ada buah kecubung yang itu kemudian dijadikan perangsang untuk kemudian bisa kayak orang mabuk juga, dan dia hilang kesadaran dan menimbulkan rasa berani. Atau lem kayak kastol gitu, tapi yang mereknya ada khusus itu,
dibuka, disedot-sedot gitu aja dia sudah menikmati. Jadi harganya lebih murah dari bir bintang misalnya, atau minuman-minuman keras yang ada di minimarket, tapi sudah bisa membuat anak-anak ini kemudian merasakan sensasi yang berbeda. Dan ini dialami oleh anak-anak yang ada di jalan, anak-anak yang lepas dari pengasuhan yang normal. Itu kenapa konvensi hak anak meletakkan anak-anak yang semacam ini dalam kelompok anak-anak yang butuh perlindungan khusus. Di Undang-Undang Perlindungan Anak pun pasal 59 juga sudah menyatakan ada beberapa kriteria anak-anak yang butuh perlindungan khusus, termasuk anak-anak ini. Jadi sebetulnya kita tidak bisa melihat hasil dari perilakunya saja. Kita menganggap bahwa kemudian wah ya sudah anak nakal ini nggak usah diurus, misalnya gitu, nggak bisa. Justru harus dicari akar persoalannya, kenapa kok sampai ada anak seperti ini. Kalau ada ditemukan di satu wilayah kota sekian jumlah anak-anak dengan perilaku ini, pasti ini sekedar fenomena gunung es. Jumlahnya pasti akan lebih banyak daripada yang ditemukan, yang tercatat. Karena memang anak-anak itu dari segi fisik, dari segi mental, semuanya butuh alasan untuk dilindungi. Pikirannya belum, cara berpikirnya itu belum sempurna gitu ya. Pemahaman terhadap nilai-nilai benar dan salahnya masih campur aduk. Dan itu tugasnya kita yang dewasa untuk mengarahkan. Pada saat penanganan terhadap anak-anak jenis ini itu salah, maka dia akan kebablasan. Dalam beberapa kasus anak-anak yang berhadapan dengan hukum, sebetulnya kasus awalnya bukan persoalan yang berat. Kadang mereka ikut-ikutan, coba-coba, nggak tahu. Tapi kemudian karena penanganannya yang harus melalui proses hukum yang menestapakan, konsep hukum kita undang-undang pidana, undang-undang perdata, terus hukum acara pidana, ini semua kan masih sisa-sisa zaman kolonial dulu, yang meletakkan penegakan hukum itu harus bisa menestapakan dan memberikan efek jera yang begitu mendalam terhadap pelanggar hukum. Karena konsepnya dulu kewibawaan kerajaan Hindia Belanda harus dijaga. Kalau sekarang kita merasa Indonesia sudah merdeka, mestinya konsep menjaga kewibawaan negara Hindia Belanda itu sudah harus dihilangkan. Karena kita satu bangsa, mestinya penerapan hukumnya adalah penerapan hukum yang merestoratif, yang memulihkan keadaan. Kalau ada pelanggaran, dicari penyebabnya ini apa, anak-anak ini kok sampai melanggar hukum, kemudian bagaimana memulihkan supaya anak ini tadi perilakunya menjadi baik kembali, bukan kemudian malah ditahan, di penjara campur dengan orang dewasa yang tadinya cuma ngambil kotak amal, ambil handphone yang harganya 200.000, helm 200.000, masuk di penjara yang bersatu dengan orang-orang dewasa, diajari kalau sepeda motor, ya kan? Meningkat ilmunya. Kamu ketahuan kemarin ya ngambil burung, jangan ngambil burung, nanti hukumannya sama aja, bisa-bisa dipengaruhi seperti itu. Sama-sama tetap masuk ke sini kan? Kalau gitu kamu keluar dari sini nanti ambil yang lebih hebat. Tak ajari caranya kunci bandrek, kunci sepeda motor atau mobil atau apa gitu. Akhirnya seperti itu. Dan terbukti memang tidak bisa, trennya sekarang jumlah orang yang dihukum penjara itu jumlahnya semakin lama semakin banyak. Itu artinya lembaga pemasyarakatan tidak berfungsi efektif untuk melakukan pembinaan dan pemulihan keadaan. Beberapa kali kita lihat berita justru pabrik narkoba adanya di lapas.
produksi dari sana, mengendalikan produksi dari sana. Artinya lembaga pemasyarakatan penjara itu tidak bisa berfungsi untuk melakukan proses pembinaan. Itu kenapa konsep keadilan yang memulihkan itu harus pelan-pelan kita sama-sama gerakkan, terutama di kasus anak-anak. Jadi terhadap anak berhadapan dengan hukum, undang-undang sistem peradilan pidana anak itu memang posisinya membedakan perlakuan anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Sering kita sekarang sudah mulai lihat bahwa ada kesan, loh kalau pelakunya anak-anak kok nggak ditahan. Karena undang-undangnya sekarang sudah diperbarui sejak 2012 yang lalu dan berlaku efektif Agustus 2014 yang lalu. Pengadilan untuk pidana anak perlakuannya berbeda. Jadi arahnya kepada keadilan yang memulihkan tadi. Anak-anak akan didampingi oleh petugas pemasyarakatan, anak-anak akan didampingi oleh petugas sosial dari Kementerian Sosial untuk menggali kenapa sampai ada persoalan ini, dan ada proses-proses diversi. Tidak harus semua kasus itu dimasukkan ke pengadilan, tapi diselesaikan melalui proses musyawarah antara korban, pelaku, yang kemudian ini bisa mengarah kepada proses pembinaan. Nah, ini masih baru undang-undangnya. Undang-undangnya masih baru, kasus masih banyak, anak-anak korban kekerasan itu juga masih banyak. Di Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 itu, antara korban, pelaku, saksi semua mendapatkan upaya-upaya perlindungan. Kedepan kita harus bisa sama-sama mengawal penegakan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini untuk menghindarkan anak-anak terjerumus lebih dalam terhadap kasus-kasus yang dialami oleh mereka. Karena bagaimanapun, meskipun misalnya kita dapat kasusnya itu berat, kasusnya pembunuhan, perkosaan, tapi tetap semangat keadilan pemulihan, restoratif justice itu harus bisa diterapkan di kasus-kasus yang berat ini. Tidak berarti memberikan keleluasaan untuk anak melanggar hukum, tapi anak tetap diajari bagaimana bertanggung jawab. Nah, negara berperan bersama masyarakat untuk kemudian anak-anak ini bisa tetap diterima lagi. Kalau dia sudah menjalani kasus, terus akhirnya keluar dari lapas anak di Blitar sana, dia punya perasaan anak-anak ini, saya nggak bisa diterima lagi di kampung. Ya sudah, kalau gitu saya nggak ada kesempatan menjadi orang baik, ngulangi perbuatan. Tapi kalau restoratif justice, tidak. Setelah dia keluar dari itu harus ada lembaga penampung semacam shelter atau rumah antara gitu, yang ini nanti dikelola oleh Pemda. Jadi dinas sosial itu punya banyak sekali lembaga-lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial. Kemudian juga Kementerian Hukum dan HAM itu shelter-shelternya masih belum selesai dibangun, jadi masih tunggu. Tapi Kementerian Sosial sudah MOU dengan Kementerian Hukum dan HAM untuk menunjuk lembaga-lembaga. Makanya tadi saya sempat bicara sama kawan-kawan lokasi. Ini tempatnya bagus, anggaran dari negara sebetulnya ada untuk kemudian anak-anak yang keluar dari lapas itu dia supaya bisa diterima lagi di masyarakat. Jadi untuk menghindarkan dia dari pengulangan perbuatan pidana harus ada tempat rumah antaranya dulu untuk bisa di tempat dia mengasah kemampuan yang sudah diterima selama di lapas. Itu kan ada pendidikan keterampilan, kemudian yang lain-lain. Terus tujuannya dia bisa bekerja dengan baik, diterima masyarakat. Nah, masyarakat sendiri juga harus mau menerima anak-anak ini. Kalau enggak, dia tetap ngomong, wah ini bekasnya maling, ini bekasnya pembunuh. Itu sama aja. Jadi artinya peran masyarakat di sini sangat vital juga untuk mampu memberikan sumbangsih perubahan perilaku dari anak-anak yang mengalami kasus ini. Gitu. Jadi ada bahan bacaan yang sudah diterima Bapak Ibu sekalian. Di situ ada segala macam landasan pemikiran, tapi sebatas yang pernah kita alami
itu bisa jadi bahan kita untuk diskusi ke depan apa yang sudah kami sampaikan tadi. Terima kasih. Kurang lebihnya nanti bisa kita sambung dalam sesi tanya jawab.